Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kesempatan untuk kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya berada di wilayah Gunung Bromo, Jawa Timur. Dan pagi hari ini kita lihat banyak kuda-kuda di sini untuk wisatawan. Nah saudara, pagi ini saya kepingin berbicara tentang kuda. Kuda ini sering dilukiskan sebagai lambang kekuatan, lambang ketangkasan, lambang keelokan, dan lambang juga lambang keindahan ya. Jadi sampai saat ini kita tahu bahwa kuda masih sering dipakai oleh banyak orang di tempat-tempat wisata, bahkan juga di negara dengan kerajaan-kerajaan itu memakai kuda sebagai kendaraan untuk kereta kerajaan. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kuda ya, hewan ini. Mazmur 147 ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Di sini kuda menggambarkan kegagahan, menggambarkan ketangkasan, keelokan. Kaki laki-laki juga menggambarkan kekuatan, kemampuan. Mengapa dikatakan Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda? Nah, kuda ini seringkali menjadi pusat perhatian ya saudara, karena postur tubuhnya yang bagus, poninya, ekornya yang bagus. Nah, sehingga kuda ini bisa dilambangkan sebagai sesuatu yang hewan yang sombong, yang angkuh. Nah, firman Tuhan berbicara bahwa setiap bentuk kesombongan itu adalah jahat di mata Tuhan Yesus. Kecenderungan manusia itu adalah ingin menjadi pusat perhatian seperti kuda itu ya saudara. Dan dia ingin dikagumi orang lain. Nah, tetapi inilah yang Tuhan benci. Inilah sifat manusia yang Tuhan tidak suka. Lalu Mazmur 33 ayat 17 berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Seberapapun tangkasnya kuda, seberapapun hebatnya kuda itu berlari, cepatnya kuda itu, dia tidak mampu menjamin kemenangan, tidak mampu menjamin keselamatan bagi penunggangnya. Saudara, jangan berharap kepada manusia. Baik itu karena manusia itu berpangkat, karena manusia itu kaya, karena manusia itu punya kedudukan yang tinggi. Jangan berharap kepada manusia. Karena tidak ada siapapun, seorang pun di dunia ini yang mampu menjamin hidup dan masa depan kita. Pengharapan kepada manusia itu sia-sia. Sama seperti pengharapan kepada kuda itu adalah sesuatu yang sia-sia. Beberapa hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bermegah dalam nama Tuhan. Berarti Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sandaran dan andalan kita. Dalam segala hal kita mau berseru kepada nama Tuhan Yesus saja. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Yeremia ini berkata, jangan bermegah karena apa yang kita punyai. Kalau mungkin kita merasa kita mampu, kita pandai, kita mungkin cantik, kita mungkin tampan secara fisik, jangan itu kita megahkan, kita banggakan. Jangan kita menjadi sombong karena apa yang kita miliki, kemampuan, kepandaian kita. Jangan bermegah atas apapun yang kita punya.
tapi kita mau belajar untuk menjadi orang yang sederhana dan rendah hati. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang sederhana dan rendah hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Karena yang Tuhan rindukan adalah kita mengenal pribadinya yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Bukan diri kita yang kita tonjolkan, tetapi Tuhan Yesus. Bukan kita yang dipuji-puji, tetapi berikan pujian kita yang terbesar, terindah itu kepada Tuhan Yesus saja. Bukan kita yang jadi pusat perhatian, tetapi Yesus yang menjadi pusat perhatian di dalam seluruh alam semesta ini. Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita. Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar berhenti memegahkan diri kita sendiri, supaya Tuhan Yesus yang dapat dimegahkan di dalam kehidupan kita dan ditinggikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.